Kita Advent Class Jumat 8 Juni 2024. Jadi untuk yang baru, kalau mau melihat Advent Class sebelumnya itu bisa dilihat di channel YouTube-nya TPFX Palembang. Di subscribe dulu, di situ banyak diupload juga tentang Advent Class sebelumnya ya. Jadi pada hari ini Advent Class yang akan saya berikan mungkin nggak terlalu banyak. Sedikit materi tentang yang namanya, kalau pernah dengar, mungkin belum banyak yang pernah dengar ya, istilah zona waktu DST. Mungkin ada yang baru dengar atau mungkin ada yang sudah pernah dengar. DST ini singkatannya, kalau kepanjangannya kalau saya panjangin itu adalah daylight ya, daylight saving time. Nah, ini maksudnya seperti apa? Ini adalah zona waktu di Eropa dan di Amerika. Nah, mungkin saya nggak jelasin sejarah terjadinya DST atau Daylight Saving Time ini, tapi impact-nya terhadap industri forex ataupun di derivative market ini ya. Nah, jadi di Amerika dan di Eropa itu ada yang namanya Daylight Saving Time atau zona waktu atau perbedaan zona waktu, dengan impact-nya dengan yang kalau kita compare ke WIB, itu kalau misalkan kalian pernah dengar atau mungkin ngerasain ketika rilis data di Amerika itu terkadang kalau di compare ke jam WIB itu kadang setengah 8 malam, kadang setengah 9 malam ya. Nah, mungkin ada yang nggak tahu kok kadang setengah 8, kok kadang setengah 9. Nah, itu pengaruh dari DST ini atau Daylight Saving Time-nya di Amerika sana ya. Nah, jadi contohnya kalau sekarang itu DST-nya atau Daylight Saving Time-nya itu, kalau di layar ini lihat di paling kanan bawah ini adalah zona waktu Amerika di New York, UTC-4. Nah, ketika DST-nya UTC-4 itu rilis datanya, kalau kita compare ke jam WIB itu sekarang jamnya jam setengah 8. Kalau mungkin nanti ada rilis data yang high impact, NFP setengah 8, kadang NFP-nya setengah 9. Nah, kapan terjadinya mungkin perbedaan, kok NFP kadang setengah 8, kok kadang setengah 9. Nah, DST yang sekarang ini di Amerika UTC-4 itu maksudnya kalau di Amerika itu rilis data atau newsnya itu jamnya selalu sama ya, jam jam mereka situ jam 8.30 AM dan jam 10 pagi AM ya. Nah, karena sekarang di DST-nya adalah UTC-4 di New York, maka kalau di compare di jam WIB, jam mereka rilis data selalu sama jam 8.30 pagi. Nah, karena ini UTC-4, jam WIB kita juga jam 20, setengah 8 ya, 19.30 WIB. Nah, ketika mereka rilis data jam 10 AM, jam 10 pagi, jamnya kita WIB itu jam 21.00 WIB. Ini kalau UTC-nya lagi -4 ya. Ini seperti yang di layar di kanan bawah ini ya. Nah, nanti kalau UTC-nya -5 kapan? Itu UTC -4 ini saya kasih penjelasan lagi ya. Ini kalau nggak salah, ini dimulainya dari pertengahan Maret sampai nanti pertengahan September. Tanggal 15 ya, pertengahan berarti ya. Nah, ini UTC-4 ini waktunya adalah pertengahan bulan Maret sampai pertengahan September. Contoh sekarang bulan Juni, berarti dia masuk di area ini atau termasuk di zona waktu UTC-4. Berarti ketika rilis data di Amerika misalkan NFP jam 8.30, mereka jamnya tetap sama.
jam kita di WIB adalah jam setengah 8 malam. Nah, kalau nanti UTC-nya berubah min 5, itu berarti ini ya sebentar. Ini kalau UTC-nya min 5, berarti jamnya berubah. Jam mereka rilis data tetap sama, jam 8.30 sama jam 9, tetapi jam WIB kita yang berubah. Ini jamnya jadi jam 20.30, setengah 9, ini jadinya jam 22 atau jam 10 ya. Ini berarti kebalikannya dari pertengahan September sampai pertengahan Maret. Kalau sekarang berarti yang berlaku adalah yang di UTC-4, berarti kalau rilis data di Amerika jam setengah 9 malam, jamnya kita tuh jam setengah 8 malam ya. Nah, kalau jam nanti pertengahan September sampai ke Maret, ya UTC-nya min 5, zona waktu DST-nya itu jamnya sama, jam setengah 9 pagi di Amerika, jam setengah 9 malam di waktu Indonesia Barat. Jadi ini adalah zona waktu yang mungkin banyak yang belum tahu juga. Jadi kalau nasabah belum tahu atau nasabah nggak tahu, kok kadang rilis datanya jam setengah 9, kadang setengah 8 ya. Itu karena perbedaan zona waktu DST atau Daylight Saving Time ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Ya, cukup jelas ya. Jadi sekian Advance Class pada pagi hari ini. Terima kasih. Oh ya, silakan Pak.